Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini eh, saya akan mencoba untuk menjelaskan program C++ untuk program yang ke-7 dan 8. Di sini merupakan program yang terakhir dalam modul. Mungkin kita akan jelaskan tentang C++ ini, pointer dan string, lanjutan uh, yang sudah kita jelaskan. Nah, di sini ada beberapa program. Nantinya kita akan jelaskan bagaimana bentuk terjadi jika hal demikian kita eksekusikan. Program ini sudah saya uh, catat dan saya tulis di Visual Studio. Mungkin langsung saja kita akan jelaskan programnya di Visual Studio. Nah, di sini kita menggunakan Stream sebagai library. Kita menggunakan ini agar menggantikan library secara global gitu. Dia akan mengeksekusi secara global. Nah, di sini ada beberapa program. Program yang pertama memahami konsep pointer dan konstanta dan tidak konstan, seperti itu. Nah, pertanyaannya ada pada modul. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pertanyaan tersebut kita jawab. Nah, di sini pertanyaannya adalah jelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan SPTR. Nah, di sini kita berbicara nilai dari konstanta. Apa itu konstanta? Konstan itu adalah nilai yang tidak bisa dirubah. Namun kita menggunakan hal demikian, maka dia akan eksekusi berbentuk. Nah, di sini ada nilainya berapa nih? 0 ya. Coba kita jalankan program tersebut. Nah, di sini dia memprint pada outputnya, pada layar ini, the string is print character of string. Nah, di sini nilainya tidak ada karena nilai konstan tersebut tidak kita masukkan, atau kita menggunakan yang tidak berupa nilai gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan program yang kedua dari modul. Nah, di sini juga nilainya tidak ada. Namun kita berbicara, kita menjelaskan apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai yang konstan. Nah, tentu nilai yang di sini 100. Jika kita masukkan kepada program yang di sini, maka dia akan membentuk suatu error karena nilai yang telah ditentukan tersebut tidak sesuai. Nah, karena pertanyaan tersebut tidak sesuai. Coba kita jalankan program yang kita buat. Nah, nilainya tidak ada. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara konstan, tentu harus ada nilai yang kita masukkan. Jika nilai tersebut berupa apa? Yang di sini 100, maka dia akan membentuk
mencoba mengubah nilai data yang konstan. Nilai yang kita rubahkan dia menjadi error. Nah, di sini kan terjadi jika pointer tidak konstan. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan program yang ketiga. Ini integer x, y. Nah, di sini ada nilai PTR sama dengan 7 seperti itu. Namun pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini, nah, jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjukkan data yang tidak konstan. Nah, pointer konstan berarti dia konstan namun menunjukkan data yang tidak konstan. Tentu terjadi kesalahan-kesalahan yang pada program tersebut. Nah, itu lebih jelasnya kita coba jalankan programnya. Sedikit lama. Nah, di sini dia tidak ada membentuk nilai karena sama halnya dengan yang pertanyaan tersebut. Karena dia konstan akan tapi dia menunjuk angka yang tidak konstan. Dari angka yang tidak konstan menunjuk angka yang konstan. Terjadi kesalahan-kesalahan, error, nilai yang tidak terpenuhi. Begitupun program selanjutnya. Nah, di sini ada nilai tadi nilai 7x sama halnya dengan nilai-nilai yang sebelumnya. Pada program yang keempat ini. Pada program yang keempat ini di sini ada 5. Nah, di sini ada 7. Jelaskan juga apa yang terjadi jika pointer konstan menunjukkan data yang juga konstan. Nah, jika nilai konstan sama konstan maka dia akan membentuk nilai yang konstan itu. Kalau ibaratnya kutub utara dengan kutub selatan, dia akan tarik menarik apa tolak menolak. Nah, begitupun laki-laki sama laki-laki, berarti artinya dia saling tolak menolak gitu. Oke, kita jelaskan program modul yang kedua, memahami penggunaan perintah Syzygius. Nah, Syzygius. Nah, program yang ini kita akan mencoba untuk menjelaskan. Nah, di sini ada nilai arraynya 20. Nanti pada outputnya nanti dia akan membentuk perkalian 4 seperti itu. 20 dikali 4 berarti 80. Dia akan mengeksekusikan the number of bytes written by get sys is seperti itu. Itu lebih jelas kita coba jalankan program. Namun di sini untuk menjalankan programnya cukup lama karena mungkin kesalahan laptopnya juga. Nah, di sini the number of nilainya 80 dari 4. Sedangkan tadi nilainya adalah 20 yang di sini yang di array. Kira seperti itu. Nah, itulah berbentuk perintah dari Syzygius ini. Dia mengali nilai yang 20 itu menjadi nilai 80 dari 4 gitu. Kita coba jelaskan yang ini program. Catat hasil keluaran program di atas untuk mengetahui ukuran data setiap tipe data. Nah,
program tersebut kita akan mencatat hasil keluar atau outputnya. Nah, nilai outputnya kita jalankan programnya. Nah, nilai yang keluar CSILF LB nilainya adalah 12448. Nah, 80 PTR-nya 4. Sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, dia mencatat hasil keluarannya seperti ini. Inilah bentuk hasil dari keluaran yang ada pada program yang di sini. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan yang ketiga, memahami penggunaan filter dan array. Seperti modul-modul sebelumnya telah kita jelaskan masalah filter dan array ini. Namun di sini kita hanya menjelaskan, paparkan sedikit tentang array tersebut. Nah, di sini ada nilai 10, 20, 30 dan 40. Nanti dia akan mengeksekusikan perintah yang ada di sini. Ini jelaskan apa yang dimaksud dengan offset. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan jalankan program. Nah, inilah bentuk dari pengulangan-pengulangan yang terjadi pada nilai offset tersebut. Nah, B ini nilai tadi 10, 20 berbentuk dari array. Ini ada 10, 20 sama halnya dengan, namun di sini berbentuk nilai yang berbeda. Kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, ulangnya sebanyak 4 kali. Oke, untuk selanjutnya kita jelaskan program yang berikutnya. Mungkin untuk menghemat waktu karena programnya cukup banyak, kita akan jelaskan sedikit-sedikit saja. Nah, di sini ada menggunakan time, waktu. Nanti dia juga break pada constant char. Nah, ini ada nilai-nilai angka yang kita berikan. Nah, di sini ada pengulangan-pengulangan for kita gunakan untuk mengulang. Coba kita jalankan program tersebut. Nah, ini hasilnya sebanyak yang kita catat tersebut. Hasil dari nilai-nilai yang kita buat. Yang diulang. Oke, selanjutnya kita jelaskan program yang keempat, memahami penggunaan filter dan fungsi. Nah, kita juga menggunakan, namun di sini kita menggunakan include Yeomanif. Di sini coba
angka yang ada di dalam kurungan tersebut. Nah, itu lebih jelasnya kita akan jalankan program yang ada di sini. Nah, di sini juga dia arraynya membentuk nilai dari sebanyak konstan. Nah, programnya cukup panjang, namun outputnya akan kita jalankan dan eksekusikan. Nah, integer 1, integer 2, terus nah, nilai-nilai yang ada kira-kira seperti ini. Oke. Yang keempat cukup jelas. Sekarang kita akan jelaskan program selanjutnya. Mungkin itu untuk bab yang ke-7. Sekarang kita masuk ke bab 8. Nah, tar nilai dari membuat objek dalam bahasa programan C++. Nah, nilai yang ada pada model 8 ini. Kita akan mencoba untuk menjelaskan modul 8. Nah, function. Nah, gunakan function. Coba jalankan programnya. Nah, enter model kira-kira seperti itu. Nah, outputnya pada program yang bab pertama pada contoh pertama dari bab yang ke-8. Oke, untuk menghemat waktu juga kita akan jelaskan tentang yang kedua adalah percobaan nomor font. Di sini adalah begitu banyak nomor, nanti outputnya kita disuruh untuk mengisi data-data yang ada di sini. Nah, nomor fontnya berapa, sekian, dan seterusnya. Itu tuh program yang kedua. Nah, isi nomor font, nomor berapa nama, terus address kita, sama halnya dengan kota mana. Nah, dia akan mengisikan nilai yang seperti ini. Oke, untuk program tersebut lanjut. Sekarang kita coba melanjutkan program selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan program berikutnya. Program yang kedua ini sama halnya dengan model name, model dia akan memprint program tersebut. Nah, itu program yang berikutnya. Nah, di sini ada char model 21 void hop. Ini untuk /n.
bentuk baru-baru nantinya. Nah, dia itulah program yang ada di sini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah memahami konsep variabel, sama berikutnya kita memahami konsep variabel dan fungsi statistik statik. Gunakan variabel umum. Nah, variabel umum di sini before nanti dia akan menspesifikasikan nilai yang ada pada outputnya. Ya, kita jalankan saja programnya agar lebih bisa dipahami ketika program tersebut dieksekusikan. Jadi dia memprint nilai yang ada di sini, huruf-huruf yang ada di sini. Nah, before, after, sudah, sebelumnya adalah nilainya 0, sudah itu sebut 1, 2 dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan programnya. Yang kerjaan selanjutnya adalah kelas statistik. Kelas statistik. Kita akan jalankan program ini. Nanti dia outputnya yang dipanggil di sini nilainya adalah 0, seperti itu. Program yang ada pada sini. Nah, kira outputnya seperti itu. Selanjutnya kita jelaskan program berikutnya. Oke, memahami konsep akses variabel. Objek nilai dikasih, dan semuanya udah ada program-program tersebut. Oke. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel statik. Di sini nilainya bentuk tadi adalah 0 ya, maka dia apapun nilainya tersebut awalnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita berbicara dengan kesimpulan dari program tersebut. Di atas, nilai yang dikeluarkan pada outputnya yang pertama itu adalah 0 dari program tersebut tadi. Meskipun yang di sini terdapat nilai ya, namun hasilnya juga 0 gitu. Ya, ini objek-objek sudah kita jelaskan tadi. Kalau ini, nah, programnya kesalahan. Apakah yang terjadi kesalahan? Jika ya, catat kesalahannya ya, karena kesalahan-kesalahan yang ada pada program tersebut. Nah, program terakhir ini kita akan menyimpulkan program yang terakhir. Hampir sama dengan program yang di atas. Kita akan menyimpulkan nantinya pada program tersebut. Nah, maaf, ada kesalahan karena dua program ini adalah merupakan kesalahan
namun percobaan tersebut merupakan nilai dari selang-selang. Dua soal tersebut ada sedikit gangguan. Jika program tersebut tidak sesuai dengan yang kita eksekusikan, maka program error. Nah, yang dipanggil nilainya adalah tidak sesuai dengan yang diberikan pada eksekusi tersebut. Oke, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada program modul 8 kecil 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.